Jawa Tengah, kisaran tahun 1985. Suatu sore di sebuah desa yang tenang dan tentram, di teras sebuah rumah yang bergaya priayi, terlihat sepasang lansia yang tengah duduk dan saling berbincang. Mereka adalah Pak Markus Seto Sumantri, atau orang lebih mengenalnya sebagai Pak Mantrik, dan Ibu Berta Sri Murni, atau sering disapa Bu Murni. Ya, beginilah kira-kira kegiatan mereka setiap harinya. Sejak kedua anaknya menikah dan sudah mempunyai hunian sendiri, aktivitasnya hanya begitu-begitu saja. Kalau tidak ke gereja atau sedang menyambut kedatangan anak cucu setiap akhir pekannya, Pak Mantrik dan Bu Murni lebih sering terlihat menghabiskan sorenya dengan ngobrol di depan rumah. Enak ya jadi Pak Mantrik. Hidupnya nyaris sempurna. Anak-anaknya sudah mapan. Keluarganya juga selalu harmonis, rukun, mesra. Bahkan di masa tuanya, ia masih terlihat berkecukupan. Apalagi yang mau beliau kejar di dunia ini? Kurang lebih begitulah penilaian orang-orang di sekelilingnya terhadap keluarga Pak Mantri. Keluarga Pak Mantri adalah potret sebuah keluarga yang ideal. Bahkan bila boleh dibandingkan dengan masa sekarang, keduanya bagaikan Habibie dan Ainun. Sepasang suami istri yang selalu romantis dan hangat, meski telah sama-sama menua. Pak Mantrik adalah sosok yang sangat menyayangi keluarganya, terutama istrinya. Rasa itu dibuktikan dengan sedikit menabrak tradisi kebanyakan orang di era itu, yang mana setiap orang tua sering berprinsip bahwa banyak anak, banyak rezeki. Namun prinsip itu ditolak oleh Pak Mantrik itu sendiri dengan ungkapannya yang sering ia dapat di dalam bangsal rumah sakit, yaitu ketika sang istri melahirkan anak keduanya. Kurang lebih seperti inilah ungkapannya. "Dua kali aku menemanimu melahirkan anak kita, dan itu membuatku menjadi berpikir bahwa wanita yang kusayangi ini tak perlu menjadi pabrik bayi yang harus memberikan banyak anak untukku. Tapi kalaupun nanti kamu sendiri yang menginginkan anak lagi, aku akan lebih senang memintanya dari panti asuhan saja. Berapapun yang kau mau, karena aku tak sanggup melihatmu bertaruh nyawa lebih dari ini." Ya, begitulah kira-kira pandangan Pak Mantrik yang ia tuliskan dalam memo kecil yang ia selipkan di bawah bantal istrinya di rumah sakit seusai melahirkan anak keduanya yang kira-kira 30 tahun yang lalu. Prinsip itu selalu ia pegang teguh sampai saat ini. Itu terbukti di usia pernikahan mereka yang kurang lebih sudah menginjak 40 tahun. Pak Mantrik dan Bu Murni hanya memiliki 2 anak saja. Mereka adalah Rudi dan Romi, anak-anak yang pintar, cerdas, dan dari kecilnya selalu kritis terhadap aspek-aspek kehidupan sosial. Rudi si sulung. Ia bergelar sarjana ekonomi. Pribadinya dikenal kalem, tak banyak bicara, dan sudah menikah. Memiliki 2 anak dan berkarir sukses menjadi kepala di sebuah bank nasional milik negara. Sementara untuk si bungsu Romi, ia juga sudah menikah dan memiliki 2 anak. Hidupnya juga mapan. Ia yang memiliki gelar insinyur itu memiliki karir yang bagus
dan menjadi kepala rekayasawan atau teknisi di sebuah perusahaan swasta yang cukup terkenal kala itu. Untuk perbedaan antara dirinya dengan sang kakak, Romi ini lebih aktif dan banyak bicara. Sekilas bisa kita lihat bagaimana kehidupan keluarga Pak Mantrik itu yang patut dikatakan nyaris sempurna. Anak-anaknya sukses dan mapan. Rumah tangganya juga selalu hangat dan harmonis, membuatnya tinggal menikmati saja masa tuanya. Kembali ke percakapan di teras rumah. Sore itu keduanya masih berbincang hangat. Meski matahari kian merendah, nampaknya mereka tak mau beranjak dari tempat duduknya. Oh ya, hari ini adalah akhir pekan. Sepertinya mereka masih menunggu kedatangan anak dan cucunya seperti biasa. "Anak-anak kok belum datang ya, Mas?" ucap sang istri di antara sesapan teh yang sudah hampir dingin. "Oh, sekarang kan akhir bulan, Bune. Jadi si Rudi itu lagi tutup buku. Kalau Romi, biasalah, dia kan memang datangnya selalu habis maghrib," jawab Pak Mantrik seraya mengambil sebatang rokok dalam bungkusnya. Hal itu segera membuat istrinya melirik tajam, dan Pak Mantrik pun urung untuk menyalakan batang rokoknya. "Mbok yo jangan ngerokok terus, Thomas. Biar panjang umur. Cucu kita itu loh masih kecil-kecil," kata istrinya yang sedikit sinis. Dan segera dijawab oleh Pak Mantrik dengan sedikit berkelakar. "Halah, wong cuma sebatang toh, Bune," tanggap Pak Mantrik dengan sedikit tawa. "Lah iya sebatang. Sejak dulu ngerokok itu ya dari sebatang. Diulang-ulang terus sampai habis satu bungkus," timpal sang istri yang gemas dengan suaminya itu. Hingga beberapa saat kemudian, perdebatan kecil itu pun teralihkan oleh suara anak kecil yang memanggil mereka. Ya, si sulung Rudi akhirnya datang bersama anak dan istrinya. "Kakung, Uti!" teriak dua anak Rudi yang berlari menghampiri kakek dan neneknya itu. Seperti biasanya, Pak Mantrik dan Bu Murni selalu menunggu momen ini. Mereka tampak sumringah menuntun cucu-cucunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu, Rudi dan istrinya pun turut masuk, meletakkan tas pakaian yang mereka bawa ke dalam kamar. Dan setelah itu duduk-duduk di ruang tengah. "Romi belum sampai sini toh, Bu?" tanya Rudi kepada ibunya. "Alah, paling ya sebentar lagi," jawabnya yang langsung disela oleh sang ayah. "Oh iya Rud, Jawa Pos kok udah 3 hari ini nggak dateng yo?" katanya yang menanyakan perihal koran harian langganannya yang sudah 3 hari ini tidak datang. "Loh, iya toh Pak? Padahal selalu Rudi bayar loh. Tapi, lopernya kan kalau nggak salah satu gereja sama kita ya Pak. Minggu lalu Bapak lihat dia ndak?" tanggap si Rudi. "Lihat sih, tapi kan baru 3 hari ini korannya nggak datang. Apa besok Bapak tak tanya aja ya sama orangnya langsung? Besok kan kita pasti ketemu dia di gereja," tukas Pak Mantrik sambil sibuk bercengkrama dengan dua cucunya. Di ruang tengah di depan televisi, mereka semua pun berkumpul. Suatu ketika Bu Murni, sang ibu, nampak meringis memegang perutnya. Yohana, istri Rudi yang pertama kali menyadarinya pun langsung sigap dan bertanya kepada ibu mertuanya itu. "Ibu kenapa?" tanya Yohana mendekat.
Aduh, ndak tahu ini, Nduk. Kok tiba-tiba perut ibu mual? Jawab Bu Murni diikuti oleh Rudi yang turut mempertanyakan itu. Gimana Bu? Apa perlu Rudi manggil Bumar? Bumar ini adalah seorang perawat rumah sakit yang berada di desa itu. Aduh, ndak usah. Paling cuma mual biasa. Dikasih air hangat aja nanti biar sembuh, kata Bu Murni sambil terpatah-patah menahan sakitnya. Sang menantu Yohana pun segera mengambil air hangat di dapur dan langsung diberikan kepada ibu mertuanya itu. Bersamaan dengan itu Pak Mantrik juga turut berkata, "Nah itu ibu murut, wong bapak udah bilang jangan minum yang soda-soda." Adu Pak Mantri kepada Rudi anaknya. "Sudah Bune, biar dipanggilkan Bumar aja. Nanti biar dikasih obat lambung," tambah Pak Mantrik yang kali ini berbicara kepada istrinya. Tapi lagi-lagi sang istri menolak dan berkata dia masih baik-baik saja. "Wes toh gak apa-apa. Ini juga udah agak mendingan habis minum air hangat," kata ibu beralasan. Menit demi menit berlalu hingga sore pun berganti menjadi petang. Dan seperti yang sudah menjadi kebiasaan, si Romi, anak bungsu Pak Mantrik itu pun datang bersama anak dan istrinya. "Pak, Bu," sapa Romi sembari berjalan masuk dan langsung menghampiri keriuhan orang di ruang tengah. "Pak, Bu," katanya sambil mencium tangan orang tuanya. Kedatangannya pun membuat suasana ruangan itu menjadi kian ramai. Semua keluarga kini benar-benar berkumpul. Mereka pun nampak bercengkrama dan saling tertawa. Tapi di tengah kehangatan itu ada sesuatu yang akhirnya kembali mereka sadari, yaitu keadaan sang ibu yang tidak berubah dan masih saja sesekali memegangi perutnya. "Piye Bune, kalau ndak kuat ya dipanggilkan Bumar saja," pinta Pak Mantrik, sang suami, yang segera dipertanyakan juga oleh si Romi yang baru saja datang. "Emangnya ibu kenapa?" tanya Romi. "Biasa asam lambungnya kumat," timpal Rudi menjawab pertanyaan adiknya itu. "Walah, Mbok, ayo dipanggilkan Bumar aja ya," tawar si bungsu yang lagi-lagi ditolak oleh sang ibu. Sudah, nanti saja ibu gak apa-apa ini," tanggap Bu Murni yang tak lama itu bangkit dan hendak beranjak ke kamar mandi. "Mau bagaimana ibu?" ucap Dina, istri Romi kali ini, yang segera dijawab oleh Bu Murni sambil berjalan ke ruang belakang. "Sebentar yo, aku tak buang air kecil dulu," jawabnya yang nampak buru-buru. "Apa perlu Rudi antar Bu?" kata Rudi sekarang menawarkan diri. "Wes, ndak usah. Ibu bisa sendiri," tanggap Bu Murni sambil berjalan ke kamar mandi. Menit demi menit berlalu. Bu Murni yang tengah buang air kecil itu tak kunjung kembali ke ruangan mereka. Namun di sini maksudnya tak ada seseorang pun yang menyadari keganjilan itu. Entah lalai atau memang sedang asyik ngobrol. Sampai akhirnya tibalah ketika sebuah teriakan pelan terdengar dari arah ruang belakang. "Tolong!" Suara itu terdengar satu kali. Ya, jelas itu adalah suara Bu Murni. Mereka yang mendengar itu pun segera beranjak bangkit untuk memeriksanya. Dan apa yang mereka lihat nanti sungguhlah sesuatu yang tak pernah diharapkan. Terlihat pintu kamar mandi yang setengahnya terbuka. Nampak pula di sela-selanya tangan Bu Murni yang terjuntai di bawah lantai. Di sini tak ada lagi gerakan, teriakan ataupun erangan. Rudi pun segera masuk bersama ayahnya.
Dan setelah melihat keadaan sang ibu, ia pun segera meminta adiknya untuk bersiap dengan mobilnya. "Rom, siapkan mobil. Kita bawa ibu ke rumah sakit," kata Rudi mencoba tenang. Tak lama kemudian, Bu Murni pun segera digotong keluar dari kamar mandi dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Dan dibawalah Mbak Nuni ke rumah sakit malam itu bersama Pak Mantrik dan kedua anaknya. Mungkin Mbah Murni ya. "Kalian tunggu di rumah saja ya sama anak-anak," ucap Rudi kepada Dina dan Yohana sebelum mereka berangkat menuju rumah sakit. Singkat waktu sesampainya di sana, sang ibu pun segera mendapatkan penanganan. Tapi yang menjadi kecemasan adalah beliau yang masih saja tidak sadarkan diri. Hingga setelah semua daya dan upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, Bu Murni pun akhirnya dirawat di ruang ICU. "Wis toh Pak, tenang aja. Ibu udah dapat penanganan. Pasti baik-baik aja," kata Romi saat melihat bapaknya tampak gelisah. Dugaan sementara dokter menyatakan bahwa Bu Murni mengalami pecah pembuluh darah. Dan meski ia sudah dinyatakan stabil, Bu Murni masih belum sadarkan diri. Hingga menit pun berlalu. Malam itu kira-kira pukul 9, masih di rumah sakit, tepatnya di lorong depan ruang ICU. "Kalian pulang dulu aja. Balik ke sini besok pagi. Biar bapak aja yang nunggu," kata Pak Mantrik kepada Rudi dan Romi. "Lah terus bapak mau tidur mana? Nggak bisa loh Pak nunggu di dalam. Masa bapak tidur di kursi ini? Mending bapak yang pulang sama Romi. Biar saya aja yang nunggu di sini," tanggap Rudi seketika. Pak Mantrik tak bergeming atas perkataan Rudi. Dan meski ia menyanggahnya dengan lembut, Pak Mantrik tetap saja bersikuku akan menunggu istrinya itu di rumah sakit. Rudi dan Romi tahu bagaimana perasaan ayahnya saat itu. Tapi di sisi lain mereka tentu tak tega meninggalkannya kedinginan di sini. Sampai akhirnya setelah sejenak terlibat perdebatan kecil, mereka pun mengambil jalan tengah dengan tak akan ada yang pulang ke rumah sampai esok hari. Ya mending begitu saja. Paling-paling kita juga nggak tidur sampai pagi. Tugas Romi yang juga disepakati oleh Rudi dan Pak Mantrik. Ayah dan kedua anaknya itu pun kini nampak berbincang untuk membunuh waktu. Namun topik-topik yang selalu mereka paksakan untuk diobrolkan tak pernah bisa bertahan lama dan akhirnya berujung kembali membahas sang ibu. Hingga tak terasa 1 jam pun berlalu. Seorang satpam rumah sakit nampak menghampiri mereka. Dan dengan lembut ia pun berkata kepada Pak Mantrik, Rudi dan Romi untuk berkenan menunggu saja di ruang tunggu agar obrolan mereka tidak mengganggu pasien yang lain. "Nun sewu Pak, ini udah malam. Ngobrolnya di ruang tunggu saja ya. Malah lebih enak toh. Kalau di sini takutnya ganggu pasien yang sedang istirahat Pak," kata satpam itu dengan sopan. "Oh, Jen. Kalau kami keluar terus masuk ke ruang tunggu lagi, apa bisa ya? Maksudnya keluar sebentar," tanggap Pak Mantrik seraya bangkit dari duduknya. "Oh, bisa sekali Pak," jawab petugas keamanan rumah sakit itu. Mereka pun segera beranjak ke ruang tunggu. Dan setelah itu keluar menuju ke warung kopi yang kebetulan berada tepat di seberang rumah sakit itu. Mereka segera memesan kopi dan menghisap rokoknya masing-masing. Suasana warung yang saat itu cukup ramai membuat kegelisahan mereka seperti sedikit teralihkan.
Sesapan demi hisapan mengiringi berlalunya malam itu. Hingga kira-kira pukul 1 dini hari, Pak Mantrik dan kedua anaknya pun kembali lagi ke lobi. Mereka duduk sedikit berjauhan untuk meregangkan tubuh mereka yang terasa lelah. Hingga sekuat apapun mereka ingin tetap terjaga. Pada akhirnya Pak Mantrik, Rudi, dan Romi pun terlelap dalam duduknya. Dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, para menantu dan cucu Pak Mantrik yang berada di rumah nampak sudah terlelap di depan ruang keluarga. Mereka semua tertidur dengan lelapnya, berjejer di 2 kasur yang mereka gelar di ruangan itu. Hingga pada suatu ketika, Yohana, istri Rudi, dibangunkan oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah bau wangi lavender yang tiba-tiba saja menusuk tajam di hidung. Ia hafal betul perihal wewangian ini, yang mana menurut pengetahuannya, ini adalah aroma minyak wangi kepunyaan ibu mertuanya. Awalnya Yohana menyikapi ini dengan sebuah kewajaran saja, meski bau lavender itu cukup tajam, seakan-akan tumpah di lubang hidungnya. Sebenarnya ia ingin kembali memejamkan matanya, namun tiba-tiba saja hasrat ingin buang air kecil membuatnya harus bangkit menuju kamar mandi. Menantu Pak Mantri itu pun bangkit dengan sedikit payah dan beranjak ke kamar mandi. Tak selang beberapa lama kemudian, ia kembali lagi ke ruangan itu dan hendak melanjutkan tidurnya. Namun, sejenak itu menjadi urung oleh salah satu anaknya yang terbangun. "Dio, kenapa? Mau pipis?" ucap Yohana saat melihat anaknya sudah dalam posisi terduduk. Dio pun menoleh melihat ke arah ibunya, seraya menggelengkan kepalanya, dan setelah itu ia berkata, "Uti udah pulang. Katanya Mami disuruh siap-siap. Soalnya nanti ada banyak orang yang datang ke sini," ucap Dio dengan polosnya, yang tentu membuat Yohana tersentak dan menghampiri. Emang Uti udah pulang? Mana kok Mami gak denger?" tanya Yohana kepada anaknya yang baru berusia 5 tahun itu. "Udah kok. Lah itu Uti lagi berdiri di situ," jawab Dio sambil menunjuk ke arah ruang tamu yang gelap. Spontan, Yohana tentu menatap ke arah di mana jemari anaknya itu menunjuk. Tapi di sana ia tidak melihat apapun. Bersamaan dengan itu, seketika tengkuknya terasa bergidik kaku. "Dio," ucapnya yang langsung merapat memeluk anaknya. Perasaannya campur aduk di antara percaya dan tidak percaya. Namun firasat hatinya berkutat kuat bahwa pasti ada hal yang sedang terjadi kepada ibu mertuanya itu. Dan di waktu yang sama di rumah sakit, ternyata Bu Murni sedang mengalami henti jantung. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali suster yang kebetulan di jam itu tengah mengecek pasien-pasien di ruang ICU secara berkala. Dokter jaga segera datang merespon panggilan suster lewat alarm darurat yang terdapat di bangsal itu. Bu Murni pun segera mendapat penanganan. Namun, setelah semua daya dan upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, takdir sepertinya berkata lain. Bu Murni tak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia pukul 1.45 dini hari. Seperti mekanisme biasanya,
Saat itu juga warta ini segera disampaikan ke lobi melalui radio. Dan kebetulan satpam yang menjadi penerima pesan itu adalah orang yang tadi sempat menegur Pak Mantrik dan anaknya di lorong ICU. "Nyonya Berta Sri Murni, Nyonya Berta Sri Murni, Nyonya Berta Sri Murni." Suara panggilan beberapa kali terdengar lewat radio paralel yang berada di lobi. Pak Satpam tersentak dalam kantuknya dan menjawab panggilan radio itu, yang mana ia pun segera paham bahwa itu adalah warta kematian. "Ibu Berta Sri Murni, atas nama keluarga Ibu Berta Sri Murni." Panggil Pak Satpam beberapa kali, yang mana panggilan itu berhasil membangunkan si Rudi. Melihat si Rudi terbangun, Pak Satpam segera menghampiri dan kembali menyebutkan nama lengkap Bu Murni kepada anaknya itu. "Ibu Berta Sri Murni?" tanya Satpam itu. "Nje Pak, ada apa ya?" jawab Rudi segera tersentak oleh orang yang tiba-tiba menyebut nama ibunya itu. "Ini silakan ke ICU ya Mas. Ada yang mau dokter sampaikan di sana?" ucapnya begitu ambigu ya maksudnya ya. Rudi pun langsung membangunkan Romi dan Pak Mantrik dan segera mengajak ayah dan adiknya itu ke ruang ICU sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Satpam. Jantung berdegup kencang. Wajah Pak Mantrik, Rudi, dan Romi terlihat pasrah dengan apapun yang akan mereka dapati nanti. Dan seiring langkah mereka yang semakin dekat dengan ruangan itu, semakin tipis pula harapan mereka rasakan. Dengan langkah gontai, ayah dan kedua anaknya itu pun masuk ke ruangan, berjalan menuju satu ranjang yang tirainya tak lagi tertutup seperti yang lain. Dan tangis pun seketika pecah tanpa suara ketika mereka melihat tubuh yang seluruhnya tertutup oleh selimut. Papan nama yang bertuliskan Nyonya Berta Sri Murni tertempel di depan ranjang, seakan melegitimasi bahwa mereka telah benar-benar kehilangan. Tubuh Bu Murni segera dibawa keluar dari ruangan itu, didorong dengan ranjang roda yang beriringan dengan tangisan suami dan kedua anaknya itu. Pak Mantrik dan kedua anaknya seakan tak percaya. Baru beberapa jam yang lalu ia masih melihatnya berjalan, tersenyum, dan bicara. Bagaimana ini bisa terjadi secepat itu? Kembali ke rumah Pak Mantri. Kata-kata Diu tadi membuat Yohana ketakutan dan tentu tak bisa lagi memejamkan matanya. Ia seakan tahu betul ucapan anaknya itu adalah siratan yang tak baik tentang keadaan ibu mertuanya saat ini. Namun dengan segenap akal sehatnya, Yohana terus menampik hal itu. Sampai akhirnya ia yang memang seorang penakut pun merasa tak mau jika harus menghadapi ini sendirian. Yohana segera membangunkan Dina, adik iparnya. Din, bangun Din, temenin Mbak," ucap Yohana yang beruntungnya langsung membangunkan adik iparnya itu. Ada apa sih Mbak?" kata Dina seraya membalikkan badannya. Melihat wajah kakak iparnya yang ketakutan, Dina pun segera bangkit dan bertanya. "Kenapa Mbak?" tanya Dina seraya mengusap matanya. Yohana pun menceritakan apa yang tadi anaknya katakan.
Dasarnya memang mereka berdua ini sama-sama penakut. Dina pun langsung terbelalak dari kantuknya, terperanjat dan merapat memeluk kakak iparnya itu. "Mbak, mbok jangan nakut-nakutin toh," kata Dina seraya mengusap tangannya sendiri. Dan sialnya bersamaan dengan itu, Dio malah kembali berkata sambil menunjuk lagi ke arah ruang tamu yang masih gelap itu. "Mi, itu Uti kok ndak masuk sih, Mi? Apa ndak capek berdiri di situ? Uti, sini toh, masuk," ucap Dio tiba-tiba. "Kakak, udah nggak usah main-main," kata Dina kini kepada keponakannya. "Apa sih bule? Itu loh, Uti lagi berdiri di situ nggak masuk-masuk, kasihan," jawab Dio. Sampai akhirnya untuk membuktikan itu, Dio pun bangkit seketika berjalan menuju ruang tamu. "Yo, Dio, mau kemana kamu?" ucap Yohana dan Dina yang tak mau. Akhirnya mereka mau gak mau turut bangkit dan mengikuti Dio. "Uti ngapain di situ? Uti udah sembuh ya? Terus Kakung sama Papi kemana?" kata Dio yang berhenti berjalan di gawang pintu pembatas ruang tengah dan ruang tamu. "Uti, sini toh. Dio kan takut gelap," ucap Dio lagi. Dina dan Yohana yang tidak melihat apa-apa segera meraih tuas lampu dan menyalakannya. Barulah di sini Dio merasa kebingungan karena sang nenek yang tadi ia lihat tersoret oleh temaram lampu teras kini sudah tak ada lagi. "Loh, Uti kok hilang? Tadi ada Uti di sini," ucapnya yang segera diseret oleh ibu dan buliknya untuk kembali masuk ke ruang tengah. Udah, kamu ini cuma mimpi," ucap Dina. Mereka pun kembali merebah ke ruang tengah dan tak bisa dipungkiri, ketakutan itu tentu masih berbekas. Din, tadi Mbak pas kebangun nyium bau parfum ibu loh," kata Yohana. Dina yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas dan meminta kakak iparnya agar tidak semakin menakut-nakuti dirinya. Tapi Mbak itu jadi kepikiran kata-kata Dio. Katanya kita disuruh siap-siap. Soalnya besok pagi banyak orang yang datang ke sini, ucap Yohana yang segera ditimpal oleh anaknya yang polos. Tadi Uti kesini, Mami ndak ada. Terus Uti ngomong sama Dio. Gini ngomongnya, "Le, nanti Mami suruh siap-siap ya. Soalnya besok pagi banyak tamu yang mau kesini." Gitu. Terus Uti jalan lagi deh ke ruang tamu. Terus diam di situ, gak masuk-masuk, kata Dio. Yang mana bersamaan dengan itu terdengar suara mobil yang memasuki gerbang. Itu adalah Romi. Terdengar ia berlari sambil menangis. Ibu, 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 isak Romi sebagai anak yang kecil. Dia langsung menerobos masuk ke dalam rumah. "Itu Romi," ucap Yohana. Dina sebagai istri Romi juga segera bangkit dan menghampiri suaminya itu. Romi nampak lemas gontai berjalan di lantai ruang tamu. Ibu, Ibu, kata-kata itu terus Romi sebutkan sembari menangis kejar
dalam pelukan Dina yang saat itu hanya bisa terdiam, tak bisa berkata-kata. Yohana yang panik nampak keluar dari ruang rumah, dan setelah menyadari bahwa Romi datang sendiri, ia pun kembali masuk dan tentu langsung bertanya, "Ibu, gimana? Bapak sama Mas Rudi di mana?" tanya Yohana dengan wajah yang pasrah. "Di belakang, Mbak, ikut ambulan sama ibu," jawab Romi. Yohana hanya terdiam, rasanya tak ada yang perlu dijelaskan lagi. Romi pun dipapah menuju ruang makan, diberi segelas air untuk ditenangkan. Waktu itu sekiranya pukul 3 pagi. Dina segera beranjak membuka semua jendela dan pintu rumah itu. Sementara Yohana sebagai menantu tertua berusaha menegakkan dadanya. Ia keluar dari gerbang rumah dan mengetuk setiap pintu yang ia temui untuk mengabarkan warta duka ini. Singkatnya, kira-kira pukul 4 pagi, jenazah sampai di rumah. Sudah ada beberapa tetangga yang berkumpul dengan tenda dan juga sudah hampir berdiri. Pak Mantrik dan Rudi keluar dari ambulan. Matanya sudah sembab tak berubah, dan tangis pun kembali pecah oleh Romi yang melihat jenazah ibunya diturunkan. Bersamaan dengan itu, mobil dari gereja juga datang membawa peti bakal mendiang Ibu Murni untuk disemayamkan. Oke, jadi ini adalah bab pertama pembuka dari cerita Mantrik yang ditulis oleh Mas Agil Saputra. Seperti biasa ya, cerita-cerita panjang seperti ini akan saya bagi menjadi beberapa bab. Jadi saya ini nurutin permintaannya para subscriber ya. Katanya minta cerita panjang. Oke, saya carikan ini ya. Dengan senang hati saya ceritakan. Walaupun bibir saya berbusa gitu ya, tetap saya ceritakan khusus untuk kalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan bab pertama Mantrik. Untuk bab keduanya akan saya upload lagi ya, tapi mungkin entah kapan. Kayaknya sih kalau nggak besok ya besoknya lagi lah ya, karena saya juga ada beberapa kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Jangan lupa like-nya dan subscribe ya. Ya meskipun saya jarang ngomong kayak gini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.